Bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, terdapat dua orang laki-laki yang berbeda karakternya. Laki-laki yang pertama, ia dikenal sebagai laki-laki yang gemar berbuat maksiat, bahkan disebut sebagai ahli maksiat. Dan kemudian laki-laki yang kedua dikenal dengan kesolihannya dan disebut sebagai ahli ibadah. Setiap kali laki-laki ahli ibadah ini tengah mendapati laki-laki yang pertama, yaitu laki-laki yang gemar bermaksiat, ia tengah berbuat dosa, ia selalu mencegahnya. Ia mengatakan, jauhilah perbuatan-perbuatan maksiat itu, ya, dan jangan berbuat maksiat kepada Allah. Dan pada suatu hari, laki-laki ahli ibadah ini kembali mendapatkan laki-laki ahli maksiat ini tengah berada dalam aksinya, yaitu berbuat maksiat. Laki-laki ahli ibadah kemudian mengatakan, wahai hamba Allah, berhentilah kamu dari berbuat maksiat. Lalu laki-laki ahli maksiat pun menjawab, jangan kamu pedulikan aku. Terserah Allah Subhanahu wa taala mau memperlakukan aku seperti apa. Emangnya kamu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi aku? Lalu kemudian laki-laki ahli ibadah ini marah, ya. Lalu keluar kata-kata dari lisannya sampai ia mengatakan, demi Allah, wallahi, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau akan dimasukkan olehnya ke dalam api neraka. Allah, perkataan yang begitu mengerikan, teman-teman. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, kemudian Allah mencabut nyawa kedua orang ini, ahli maksiat dan ahli ibadah. Lalu keduanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada ahli ibadah, Allah mengatakan, apakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Kata Allah kepada ahli ibadah. Ataukah kamu dapat merubah apa yang telah berada dalam kekuasaan tanganku? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli maksiat, masuklah kamu ke dalam surga berkat rahmatku. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk memasukkan ahli ibadah ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sejenak berpikir sebentar dan kita renungi pelajarannya. Pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, yang pertama adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tatkala ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah kita bergerak untuk mencegahnya. Kalau kita bisa mencegah itu dengan lisan kita, kita coba. Kalaupun tidak bisa, kita juga cegah
itu dengan tangan kita cegah. Dan kalau kita tidak bisa, kita doakan agar ia menjauh daripada maksiat-maksiat itu. Dan tentu juga kita jangan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk menyeru mereka dengan hikmah. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wad'u ila sabilika rabbik bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Kita diperintahkan untuk menyeru mereka semua dengan toladan yang baik, hikmah, dan kemudian dengan ungkapan-ungkapan yang baik. Dan juga kita diperintahkan untuk mendebati mereka dengan cara-cara yang baik, tidak mencaci, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dan jangan sekali-kali kita buat ia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata-kata yang sangat mengerikan keluar dari lisan seorang ahli ibadah tadi. Untuk pelajaran yang kedua, hendaknya seseorang itu segera berhenti dari kemungkaran dan berlepas diri dari kemungkaran tersebut saat diingatkan dan dilarang. Dan hendaknya tidak meneruskan dosa itu dengan keras kepala dan sombong. Dan pelajaran yang ketiga, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membuat orang lain itu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan juga Maha Penyayang. Kita tidak boleh menakut-nakuti sebagaimana ahli ibadah tadi ini. Nauzubillah. Dan pelajaran yang keempat, beratnya konsekuensi atau sanksi yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengucapkan sesuatu atas nama Allah tanpa didasari ilmu. Dan pelajaran yang kelima, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun yang ia kehendaki. Sampai kepada ahli maksiat pun ketika Allah berkehendak sampai ia masuk ke dalam surga, maka Allah akan buat dia masuk ke dalam surga. Dan kemudian pelajaran yang keenam, tidaklah seseorang itu boleh mensifati apa-apa yang ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang yang memastikan orang lain masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, berarti dia telah mengakui ia telah memiliki sifat ketuhanan, sifat seperti Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Teman-temanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin ke-6 ini sangat penting sekali. Bahwa sering sekali terjadi di antara kita ini secara tidak langsung kita sudah seperti seorang hakim, seorang eksekutor yang dapat menentukan tempat akhir kehidupan seseorang, tempat si fulan di neraka, tempat si fulan di surga. Kita tidak bisa seperti itu, karena dalam hal ini hanya Allah lah Rabb yang memiliki kehendak dan juga kemampuan untuk dapat menentukan akhir kehidupan seseorang. Dan yang terakhir, jangan sampai dengan kisah ini kemudian kita jadikan hujah, kita jadikan dalil bahwa orang-orang yang gemar bermaksiat pun dapat masuk surga. Lalu kemudian kita juga mau ikut berbuat maksiat. Wa'iyadzubillah, kita berlindung dari itu semua. Cukuplah kisah ini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa tatkala ketika kita sudah merasa taat dan gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita terus-menerus memohon pertolongan, memohon petunjuk dan juga penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi saya dan kita semua untuk bersegera bertobat kepada Allah dari perbuatan maksiat dan berharap ridho dan juga rahmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dan masukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.